Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar hari ini? Mahasiswa-mahasiswi dan semua sahabat pendidik, penonton YouTube setia Haristiwati. Kali ini saya akan share beberapa tugas untuk pekerti ya, di kelas pekerti tahun 2019 yang saya ikutin di L2 Dikti 9, Stimi Handayani waktu itu. Oke, ini hanya untuk pengetahuan saja. Semoga bermanfaat. Ini saya akan buka. Bapak Ibu pendidik, dosen tentu saja pekerti ini untuk dosen ya. Ini adalah saya menggunakan ini apa namanya? Ini salah satu di antara beberapa tugas. Ada banyak sekali tugas. Dan satu di antaranya adalah ini. Ini proposal penelitian tindakan kelas atau PTK. Peningkatan hasil belajar manajemen sumber daya manusia dengan menggunakan metode pembelajaran diskusi terbimbing. Ini adalah diskusi terbimbing. Oleh saya Haristiwati, Universitas Pradita Tangerang. Betul ya, tahun 2020 ya. 2020 pandemi ini, Pak, pandemi masih pandemi. Oke, daftar isinya adalah latar belakang tentu identifikasi pembatasan masalah ini identifikasi dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian dasar teorinya tentu dipakai ya acuannya, konsep metode pembelajaran diskusi terbimbing, dan macam-macam diskusi. Kemudian kerangka berpikir. Nah, metodologi penelitian ini setting penelitian, prosedur penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, kemudian teknik analisa data. Nah, ini latar belakangnya tentu kompetensi yang diharapkan perkuliahan MSDM, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan kompetensi dalam pengelolaan SDM, mampu memahami dan menganalisa isu-isu dan permasalahan dalam MSDM secara komprehensif, serta mampu mengimplementasikan ilmu MSDM dalam kegiatan organisasi bisnis atau perusahaan, serta mengantisipasi berbagai kendala yang dihadapi oleh MSDM dalam melaksanakan kegiatan perusahaan atau bisnis yang terus-menerus berkembang baik secara lokal, nasional, dan internasional. Ini adalah latar belakang ini bagian dari kerangka buku ajar MSDM ya yang diambil. Ini adalah latar belakangnya. Kemudian perkuliahannya ini bertujuan untuk apa? Nah, memberikan pengetahuan dan kompetensi kepada mahasiswa tentang apa? Tentang itu tadi kerangka-kerangka tadi disebutin. Terus pembahasan perkuliahan ini tujuannya apa? Nah, fungsi dan peran SDM ya, analisis dan desain jabatan. Nah, itu pembahasannya semua, pembahasan yang lebih subbabnya tadi itu disebutkan ini pembahasannya apa saja. Nah, evaluasinya itu tentu presentasi kehadiran dan partisipasi aktif dalam proses pembelajaran itu minimal 70%, penilaian terhadap tugas, penilaian terhadap respon atau ulangan, penilaian terhadap partisipasi aktif dalam diskusi, kemudian UTS, UAS ya tentu itu adalah evaluasinya untuk menghasilkan nilai berapa nilainya itu dari UTS dan UAS. Tambahannya dari keaktifan kelas tentu. Nah, berdasarkan hasil observasi awal, nah ini observasi awal ya, masih MSDM itu untuk mahasiswa semester 3 ya. Nah, ini kita ilustrasikan mahasiswa Universitas Pradita semester 3 dalam proses perkuliahan. Beberapa mahasiswa menganggap dasar MSDM itu pembelajaran yang mudah dan tidak ribet. Karenanya banyak di antara mahasiswa mengikuti mata kuliah ini tidak lebih dari rutinitas untuk mengisi daftar absensi. Nah, mengerti tanpa adanya kesadaran untuk menambah wawasan maupun keterampilan. Mahasiswa tidak hanya datang, duduk, mendengarkan, dan mencatat materi, dapat disimpulkan masalah dalam proses pembelajaran MSDM berdasarkan hasil observasi. Nah, ini observasinya adalah bagaimana mahasiswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, semangat motivasi mahasiswa dalam belajar. Nah, kedua faktor tersebut menyebabkan hasil belajar mahasiswa sangat menyenangkan. Nah, ini teridentifikasi sangat menyenangkan. Nah, menurut dosen nilai tes hariannya berapa? Dari jumlah keseluruhan 25 orang mahasiswa termasuk kategori tuntas sebanyak berapa, kategori tidak tuntas sebanyak berapa. Kemudian pengalaman penelitian selama mengajar. Nah, ini selama mengajar itu memang kita harus buat nih. Selama mengajar mata kuliah MSTEM ini, banyak mahasiswa yang berani menampilkan hasil pekerjaannya. Pada saat mengerjakan soal latihan, terlihat beberapa mahasiswa sangat serius. Hal ini berakibat pada hasil belajar mahasiswa yang tinggi. Namun, dalam rangka meningkatkan hasil belajar MSM lebih baik lagi, salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah memahami bagaimana mahasiswa belajar dalam proses belajar mengajar yang penting dalam penguasaan iklim, di dalam kelas yang sejuk dan nyaman, sehingga dapat menggugah motivasi belajar siswa belajar. Nah,
Oleh karena itu, penting bagi dosen memahami karakteristik materi dan mahasiswa dalam proses pembelajaran, terutama berkaitan dengan memilih model-model pembelajaran. Ya, ini tentu ada acuannya. Acuannya apa? Menurut UNO dan UDIN ini kesesuaian gaya belajar membuat siswa dapat belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan optimal. Maka ada beberapa model pembelajaran yang perlu diterapkan. Nah, ini tidak ada model pembelajaran yang paling tepat untuk segala situasi dan kondisi. Nah, tentu dalam memilih model pembelajaran yang tepat harusnya memperhatikan mahasiswa, materi, bahan ajar, fasilitas, media yang tersedia. Nah, keberhasilan pengajaran biasanya diukur dari keberhasilan mahasiswa mengikuti kegiatan pengajaran. Nah, keberhasilan tersebut dapat diamati dari dua sisi, yaitu tingkatan pemahaman dan banyaknya siswa yang dapat mencapai tingkat pemahaman dan penguasaan yang diharapkan. Pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk belajar secara aktif. Ketika peserta didik belajar dengan aktif, berarti mereka mendominasikan aktivitas pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, dengan menerapkan diskusi terbimbing, mahasiswa dituntut untuk aktif dan menjawab beberapa pertanyaan diberikan oleh dosen dengan membentuk kelompok kecil. Apabila menghadapi kesulitan, mahasiswa dapat berdiskusikan dengan mahasiswa lain atau bertanya kepada dosen. Dengan menerapkan diskusi terbimbing, diharapkan hasil belajar akan meningkat terbimbing. Nah, oleh karena itu, dapat melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan diskusi terbimbing, perlu adanya kerjasama. Nah, ini kerjasama ya, dosen pengampu tentu. Nah, berdasarkan asumsi pemelaksanaan yang dihadapi, ini harus diganti dosen MSDM dengan meneliti. Berdasarkan beberapa asumsi permasalahan dihadapi dalam pendidikan. Nah, ini adalah ini. Dosen harus mampu menawarkan metode yang lebih efektif ya dan mengembangkan pengembangan. Nah, ini penerapan hasil belajar MSDM dengan menggunakan metode pembelajaran diskusi terbimbing. Nah, ini bagaimana meningkatkan hasil belajar. Ini metode bagaimana aktivitas mahasiswa. Nah, ini tujuan penelitiannya. Terus metode pelajaran diskusi terbimbing itu bagaimana gitu kan? Oke. Nah, terus kemudian penelitian ini, oke. Ini juga nanti akan Bunda Haris buat untuk pengantar MSDM. Nih, ada konsep metode pembelajaran terbimbing. Ini menghadapi siswa itu mahasiswa, metode diskusi suatu cara penyajian bahan pelajaran di mana pengajar memberi kesempatan pada para siswa untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan atau penyusun berbagai alternatif. Oke. Di dalam metode diskusi, mahasiswa mendapat tempat yang wajar dalam kehidupan. Nah, ini ya. Nah, ini adalah metode-metode yang ini. Oke. Ini akan lihat. Nah, di antaranya adalah kita buat diskusi kelompok besar ya. Whole group discussion. Diskusi ini melibatkan seluruh anggota kelas yang hadir. Peran utama seorang guru adalah sebagai pemimpin diskusi, namun bisa saja guru menunjuk seorang murid yang dipandang cakap untuk mengembang tugas sebagai pemimpin diskusi tersebut. Akhirnya diskusi kelompok kecil, ada kelompok besar dan ada kelompok kecil. Itu kelompok kecil itu per kelompok ya, per kelompok punya tugas. Diskusi panel ini melibatkan kelompok kecil serta melakukan pembicaraan secara informal dengan suatu topik. Nah, itu topik tertentu yang sebelumnya telah diselidiki dengan teliti oleh para ini adalah contoh terus diskusi kelompoknya. Terus kemudian brainstorming group. Nah, ini merupakan suatu kegiatan dilakukan oleh kelompok-kelompok dengan mengungkapkan ide-ide baru yang disumbangkan oleh setiap anggota kelompok. Simposium ini hampir sama dengan panel, hanya lebih bersifat formal. Ini harus menyampaikan makalah suatu masalah di beberapa. Ini ada simposium, informal debate. Ini adalah teknik pelaksanaan anggota kelas dibagi menjadi dua kelompok. Ada debat ya, ada debat. Ini kalau saya kemarin debat antara kelompok. Jadi ini ada debat antar kelompok. Kolokium ini juga diskusi. Audiensi hadir berhak mengajukan pertanyaan kepada orang-orang sebagai narasumber dalam pelaksanaannya kegiatan pembelajaran dapat menginterview dan mengundang pertanyaan-pertanyaan. Hasil belajarnya, nah ini tentu hasil belajarnya mencapai 4 pilar yang menurut UNESCO: learning to know, belajar untuk tahu; learning to do, belajar untuk melakukan; learning to be, belajar untuk menjadi diri sendiri; learning to
live together, belajar bersama bersama orang lain. Oke. Ini juga tadi, sorry. Ini Oke. LPTK, MSDM. Kemudian pendidikan faktor luar mempengaruhi berhasil tidaknya. Oke. Kerangka berpikir, oke. Kita buat kerangka berpikir tentu. Pertama adalah keadaan awalnya seperti apa. Kemudian pembelajaran masih berorientasi pada dosen sehingga masih kurang aktif mungkin ya. Selama kegiatan pembelajaran, akibat prestasi belajar siswa masih rendah. Nah, tindakannya adalah penjelasan tentang penerapan model pembelajaran, diskusi terbimbing, penerapan model pembelajaran, diskusi terbimbing, terus kemudian refleksi dari hasil siklus mengenai penerapan model pembelajaran dan diskusi terbimbing itu sendiri, baru hasil akhir peningkatan keaktifan belajar mahasiswa dilihat dari aktivitas belajar selama belajar mengajar, berlangsung atau proses belajar ya, meningkatkan prestasi belajar mahasiswa dari hasil belajar. Nah, ini adalah evaluasi efek dan evaluasi akhir. Itu tadi kerangka berpikirnya. Nah, metode penelitian, setting penelitiannya itu apa saja? Nah, ini dengan pendekatan verifikasi dan penjelasan atau explanatory research. Ini dimaksud untuk memberikan penjelasan yang bertujuan untuk memperoleh pengujian yang tepat. Oke, prosedurnya penelitian ini tahap perencanaan dan langkah-langkah, membuat tahap perencanaan dan langkah-langkah. Merancang pembagian kelompok diskusi mahasiswa berdasarkan keheterogenan kemampuan kognitif. Merancang diskusi kelompok, mempersiapkan alokasi waktu untuk mempresentasi hasil diskusi kelompok, mempersiapkan alokasi waktu untuk tanggapan dari kelompok diskusi lain, tahap pelaksanaan tindakan dengan langkah-langkah yang akan dilakukan. Meminta mahasiswa untuk duduk dalam kelompok diskusi masing-masing dan berdiskusi. Ini adalah tahap pelaksanaan tindakan ya. Meminta mahasiswa untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Meminta mahasiswa dari kelompok diskusi lain untuk memperhatikan dan menanggapi hasil diskusi. Dosen mengamati setiap aktivitas yang dilakukan mahasiswa masih pembelajaran berlangsung bersama observer. Oke, tahap pengamatan, observasi ini. Oke, tahap pengamatan punya tahap refleksi. Nah, instrumen penelitiannya ini tentu mengikuti skala Likert ini setuju dan tidak setuju. Terus teknik pengumpulan data ini terus teknik desa lah pada mahasiswa ya. Teknik pengumpulan datanya, metode kuesioner dilakukan disebar. Kemudian teknik analisa data, penelitian mengumpulkan data dengan melakukan penyebaran kuesioner. Oke, itu kemudian selanjutnya dicari ketuntasan. Nah, ini adalah baru proposal ya, proposal bagaimana membuat penelitian tindakan kelas. Jadi gitu. Jadi nanti selanjutnya akan saya buat untuk khusus pengantar manajemen kemarin mahasiswa Pradita. Ini baru kemarin adalah ilustrasi untuk tugas pekerti, hanya dikirim untuk pekerti. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu untuk pemaparan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bye-bye.